fasilitas apa Pak yang ada di mangrove Stapuk nih Pak? Yang ada untuk saat ini memang ada seperti pondok pondok untuk edukasi, sekaligus untuk ajang untuk pertemuan dari organisasi-organisasi lain yang pernah numpang di sini, seperti Ibu PKK dari Dinas Sosial maupun lembaga-lembaga lainnya. Dan juga fasilitas lain yang memang kita memperdayakan, pertama warung dari ibu-ibu ya, untuk sekarang ini memang yang kita kelola. Yang kedua, ketiga itu masalah menara Tower Pak ya, tower pemantau 2. Jadi untuk fasilitas ini memang kita tidak luput dari ya sumbangsi dari pihak pemerintah, baik kota maupun provinsi maupun pusat gitu kan ya. Termasuklah dari lembaga-lembaga instansi lainnya seperti organisasi sosial lah, instansi swasta lah, yang sangat-sangat berkontribusi tentang soal lingkungan. Dan juga selain itu juga dari mangrove yang kita piara ini sampai sekarang memang itu kurang lebih hampir 200 batang yang kita tanam. Dari 200 batang itu memang ya kalau kita perkirakan memang hampir kurang lebih itu 200 hektar kan. Jadi rata-rata jarak kita tanam itu kan 100 kali 1. Satu Pak ya. Ya, jadi perkembangan sekarang memang tidak sesuai dengan apa yang mungkin kawan-kawan pikirkan kan. Jadi tingkat keberhasilannya paling tidak itu berkisar 40-50% dari perkembangan mangrove itu sendiri. Sedangkan mengapa kami mengutamakan tanaman mangrove tadi? Karena pertama menghindarkan dari tingkat abrasi yang lebih tinggi. Ya. Jadi dan juga dari manfaat dari mangrove itu sendiri ya, untuk tentunya di sekitar mangrove itu terdapatlah jenis-jenis faunanya yang memang sangat berkembang untuk sementara ini, memang seperti kepiting bakau, udang, dan banyak-banyak lain istilahnya yang sangat menopang dari perkembangan mangrove ini tersebut. Dan sedangkan untuk SDM-nya yang memang kita kelola sampai sekarang, memang alhamdulillah dari sebagian banyak yang kita rekrut dari anggota nelayan dan ibu-ibu petani yang kita kembangkan sampai sekarang, ya alhamdulillah dari segi perekonomian cukup lumayan. Ada perbaikan Pak ya? Ada perbaikan dalam tingkat ekonomi. Setelah pagi dia bertani, sore dia mendapatkan penghasilan dari penjualan. Jadi dalam satu hari mereka itu ya tidak ada hentinya, tapi itu untuk kepentingan pengembangan ekonomi sendiri. Dan bahkan dari nelayan itu sendiri ada namanya Gojek sampan, yang per orangnya itu 5.000. Jadi di situ kita bisa menghasilkan kontribusi untuk para nelayan yang sementara memang cuaca yang sangat-sangat yang tidak mengizinkan untuk mereka turun ke laut. Jadi harapan kita nantinya kepada pemerintah ataupun masyarakat yang ada di daerah pesisir, jangan takut, jangan ragu kalau kita memang untuk mengembangkan mangrove. Ya. Karena mangrove itu sangat berpotensi untuk menahan abrasi, terutama dalam pencegahan polusi udara, abrasi pantai yang sangat kritis. Kita lihat kan kebanyakan kan di daerah pantai Singkawang Utara ini memang rata-ratanya hampir dikikis semua. Jadi harapan kita terhadap pemerintah ya mudah-mudahan ya lebih efektif lah menunjang program dari apa yang telah kita kerjakan sampai saat ini. Dan juga pesan saya terhadap generasi penerus bangsa ya, anak-anak muda, ya mudah-mudahan mereka lebih mencintai ya lingkungan dia daripada merusak. Karena dari kenyataan ini memang banyak kita temukan, memang banyak tangan-tangan yang jahil. Nah, dengan adanya mangrove ini juga ya, secara otomatis kita mendapatkan istilahnya secara tidak langsung itu mendapatkan daya tarik pengunjung. Jadilah ekowisata tadi. Masuk wisata juga Pak Nah, ya, jadi wisata ini dan juga melalui tiket yang kita sebarkan itu adalah untuk kontribusi kegiatan perharinya. ya? Jadi bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kebersihan lingkungan serta perawatan. Sampai sekarang alhamdulillah boleh kalian sendiri ya, yang selain ini kita menanam walaupun tidak ada bantuan memang sementara ini memang dari pihak pemerintah ataupun ada, tapi kita tetap nanam. Dalam arti kita juga tidak terlalu berharap 100%, tidak mengharapkan 100% harus ada bantuan.
tapi kita harus mandiri. Dan kalau kita mandiri, secara otomatis kelompok itu akan berkembang. Kalau kita terus berharap dengan anggaran pemerintah, kapan kelompok itu mau berkembang? Ya kita tetap mendukung program pemerintah, walaupun bagaimanapun caranya itu memang sesuai aturan mereka, aturan pemerintah kan. Jadi kita tidak hanya mengharapkan imbalan yang berlebihan, tapi paling tidak kita mohon perhatian yang lebih serius lagi. Terutama mungkin kelompok-kelompok lain yang ingin membentuk ataupun ingin mendirikan perkumpulan. Ya mudah-mudahan kedepannya harapan kita mereka itu lebih giat lagi daripada kami. Jadi lebih termotivasi Pak ya? Iya. Makanya dalam perkembangan dalam mangrove ya, sampai saya bilangkan kemarin, jadi mangrove di Stapuk ini bukan hanya untuk ekowisata, tapi di situ terdapat edukasinya juga, Pak. Termasuk salah satunya kemarin dari mahasiswa Fakultas Hutan itu ke jurusan kehutanan, MIPA, bahkan dari mahasiswa Fakultas Hukum pun magang di sini. Jadi perkembangan kita ini alhamdulillah memang untuk sementara memang ya cukup lumayan lah, target kita udah hampir mencapai target. Dalam arti konservasi, edukasi dan wisata mangrove. Nah, jadi harapan kita nantinya ke depannya mudah-mudahan pemerintah itu lebih serius memperhatikan kita. Dan juga harapan kita pemerintah itu harus memang teliti dan betul-betul bisa memberikan bantuan ataupun kontribusi pada kelompok-kelompok yang betul-betul bertanggung jawab masalah konservasi lingkungan. Ya, jangan sampai banyak kelompok-kelompok yang tidak jelas. Dan bahkan itu memang banyak yang kita ketemui kan itu. Nah, jadi yang kita takutkan kan memang banyak mengecewakan, betul-betul ada kelompok yang betul-betul ingin berusaha. Nah, jadi harapan kita ke depannya ya mudah-mudahan dengan adanya wisata mangrove ini yang bersifat edukasi, bersifat edukasi ataupun konservasi, ya mudah-mudahan perkembangan ini lebih maju.